jenjang karir sama pendidikan benar-benar didorong bahkan dari Biro SDM-nya sendiri. Jadi kita juga bahkan kemarin tuh dari kepala Biro SDM-nya sendiri udah dorong kita buat ayo cari-cari, udah cari-cari tahu, cari persyaratan siapin dari sekarang. Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi di Pentalks, penempatan Talks. For your information, Pentalks ini merupakan tempat untuk sharing session bersama alumni PKS dan mengenai kementerian atau instansi di mana para alumni ini ditempatkan. Dan malam ini bareng aku, Alma Dewi Ananda, mahasiswa program studi Diploma 3 Manajemen Aset 2019. Dan di episode yang spesial ini, kita sudah kedatangan salah satu alumni kita yang ditempatkan di kementerian yang mungkin bagi teman-teman sudah cukup familiar ya, yaitu Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan malam ini sudah ada Kak Satria, langsung saja kita sapa. Halo Kak Satria. Halo, halo. Oke, salam kenal Kak Satria. Boleh dong, mulai dengan perkenalan diri dari Kak Satria dulu, biar teman-teman tahu nih siapa Kak Satria ini. Oke, siap. eh Mohon izin memperkenalkan diri. Nama aku Satria Nugraha Jasmara, bisa dipanggil Satria. Ini kebetulan diberi amanah ya istilahnya. Diajak apa untuk sharing ya. Jadi istilahnya sharing aja karena aku juga belum lama di Kementerian SDM. Nah, aku angkatan 2018 akuntansi. Alhamdulillah ditempatin di Kementerian SDM, tepatnya di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. Mungkin kenalan singkat dulu ya gitu. Oke, di Kementerian ESDM keren banget dong. Boleh Kak diceritain nih sebenarnya Kementerian ESDM itu seperti apa sih di dalamnya? Karena kalau stigma dari kita nih kan energi dan sumber daya mineral nih pasti berkaitan dengan sumber daya alam, mineral, batu bara. Terus alumni STAN ngapain sih di situ gitu? Jadi boleh dideskripsiin dulu nih Kementerian ESDM itu seperti apa? Eh iya, pada intinya Kementerian SDM itu bertugas untuk mengkoordinasi segala bentuk aktivitas ya, energi dan sumber daya mineral di eh, Indonesia terutama, dan dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab langsung ke presiden kan. Jadi kalau secara umum ya eh, ada dua sektor yang mungkin sangat vital yang kita urus, itu terutama sektor minyak dan gas, itu migas, dan kedua itu sektor batu bara gitu. Itu dua sektor yang sangat vital dan kita yuk urusin itu. Terus mungkin yang teman-teman tahu ya, yang kayak kemarin ada isu-isu BBM. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu yang kita urusin gitu. Nah, untuk anak stan sendiri, karena kami juga baru angkatan pertama di stan, ini sharing aja ya posisinya ya. Jadi Iya, boleh. saya juga baru kurang lebih 8 bulan, ya 8 bulan dan 9 atau 9 bulan itu di sini. Jadi kita kurang lebih kalau di unitku itu pusat pengelolaan barang milik negara, kita ngurusin eh, barang-barang milik negara, khususnya di lingkungan Kementerian SDM sebagai satker. Lalu kedua, di sektor migas itu ada kontraktor kerjasama, itu K3S ya, singkatannya. K3S itu yang badan usaha atau perusahaan yang memegang blok-blok migas. Dan mereka itu diberi hak untuk mengeksplorasi dan eksploitasi tambang migas itu sendiri. Terus ada eh, sektor batu bara juga, itu PKP 2B. Itu rezimnya masih PKP 2B kalau kita urus. Itu perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Nah, itu mereka juga sama seperti ketiga S, mereka juga diberi hak untuk mengeksploitasi atau mengeksplorasi itu tambangan. Nah, itu kalau di aku kurang lebih itu yang diurus. Tuh fokusnya ke barang milik negara gitu. Ini gambaran secara umum gitu ya. Oke, kalau di tempat kerja kakak sekarang, dari mata kuliah yang kakak pelajari waktu kuliah itu apa aja sih yang relate? Atau ada hal-hal yang kakak pelajari yang baru-baru ini setelah kakak kerja? eh Kalau mata kuliah, karena aku akuntansi ya, yang paling relate kurang lebih ada 4 atau 5 sih. Mungkin di awal itu ada PPKN, pengantar peluang keuangan negara, dan di situ kan kita belajar UAPBN dan lain sebagainya kan. Nah, itu kepake banget sih buat pengantar kita untuk tahu peraturan-peraturan apa aja yang relate dengan khususnya terkait APBN. Terus
ada siap. Nah, ini siap itu kan sistem akuntansi pemerintah ya. Kita kan kemarin belajar juga terkait sakti, terkait simak atau teman-teman di manajemen aset kan fokusnya di siman ya. Siman itu relate banget sama kita karena ya itulah aplikasi yang kita operasikan setiap hari kita cek gitu. Terus akuntansi pemerintah pasti karena kita juga kalau di aku sendiri kan di eselon 2 aku itu kan pusat pengelolaan barang negara dan itu di bawah sekretariat jenderal. Nah, tadi seperti yang aku bilang itu ngurusin barang di lingkungan Kementerian SDM seluruhnya ada 32 satker. Terus untuk K3S itu ada kurang lebih 400-an K3S. Terus PKP 2B itu ada 8 kontraktor setahu. Nah, itu total nilai asetnya itu bisa sampai 500 miliar nggak salah. Nah, itu makanya eh, kalau di aku tuh ditempatnya di penatausan BUMN. Nah, untuk jabatannya itu pengelola barang negara. Jadi mengurusi masalah laporan. Ada laporan barang milik negara dan ada laporan keuangan bendara umum negara yang membantu Menteri Keuangan untuk terkait transaksi BA 99 gitu. Jadi akuntansi pemerintah tuh sangat 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 relate karena jurnal-jurnalnya kan berkaitan dengan eh, aktivitas transaksi di pemerintahan ya, belanja pegawai, belanja belanja belanja. Terus kalau di aku tuh kayak kayak migas itu kan kayak lifting migasnya kan ada jurnal sendiri. Terus eh, gimana pengakuan barang milik negaranya gitu. Terus kalau berikutnya mungkin AKN siap, PPKN, Akpem. Kalau bicara masalah mata kuliah yang lain mungkin kayak Akbi gitu ya mungkin nggak terlalu relate sih ya. Tapi kalau yang bisa aku underline sih di empat tadi ada hukum keuangan negara, PPKN, pengantar pengelolaan keuangan negara, terus siap sama akuntansi pemerintah. Dan juga mungkin untuk dasar akuntansinya ada di akuntansi keuangan ya pasti. Kan itu sih. Justru malah yang didapatkan di awal kayak PPKN itu kalau di tahunku di tingkat pertama ya, kalau di kakak mungkin Iya. sama ya. Kalau aku di tingkat satu juga semester satu. Ya semester satu nggak salah. Itu kan kayak termasuk matkul dasar ya buat kita teman-teman PKS. Dasar. Masih sangat berguna nih sampai di Sangat kepake. kerjaan. Bener, sangat kepake. Iya benar banget. Iya. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan nih, jangan sampai dilupain nih Iya, matkul-matkul di awal justru kepake banget. Atau Kak, mungkin bener, setelah lulus kita belajar lagi nih harusnya. bener, bener. Jadi ada posisi di mana mungkin di semester 5 6 kita mikir, wah PPKN udah lewat gitu ya. Mungkin bahan materinya kita udah nggak simpan lagi atau lain sebagainya. Tapi begitu ntar kita masuk ke dunia kerja, ada satu momen di mana kita kayak dikasih kerjaan dan kita ingat-ingat, oh ternyata ini relate sama mata kuliah ini. Dan ternyata itu di tingkat satu atau semester satu atau dua gitu. Nah kita bakal gali-gali lagi materi-materinya. Nah, itu menurutku sih penting buat kita nyimpen sendiri ya bahan materi itu kepake atau nggak kepakainya itu masalah lain. Yang penting kita simpan aja dulu karena suatu saat pasti kepake sih. Betul banget Kak. Sekarang jangan lupa langsung di backup di Google Drive ya biar Iya, nggak hilang bener. data-datanya. Oke, kalau ngomongin soal pekerjaan nih Kak, rutinitas Kakak di sana gimana Kak? Mulai dari jam kerjanya, jam jam berangkat, jam pulangnya, apakah 7 to 5 atau ada flexible time-nya? Oke, kalau masalah jam kerja sih ya basic sih ya. Karena kita masuk 7.30 sampai itu Senin sampai Kamis, itu khususnya Senin sampai Kamis itu jam 7.30 sampai jam 4 sore. Nah, untuk absen itu kita sekarang udah pakai sistem online web base. Jadi kita login SSO ke situ, kita absen. Nah, itu ada flexi time. Jadi antara 7.30 sampai jam 8. Jadi seumpama Mbak Alma nih 7.45 baru absen pagi ya. Nah, itu kan ada selisih 15 menit ya dari jam yang seharusnya 7.30 ke 7.45 kan 15 menit. Nah, kita diberi kesempatan buat fleksi. Jadi nanti pulangnya harus 16.15 gitu. Diganti di akhir di jam pulang gitu. Nah, terus untuk untuk Jumat itu karena ada break soal Jumat ya, ditambah setengah jam istirahat jadi 7.30 sampai 16.30 sore. Basic sih kayak instansi-instansi lain ya. Gitu. Hmm. Kalau kebijakan WFO, WFH sekarang masih berlaku atau enggak Kak? Oh, udah enggak sih. Kalau di unit kerjaku sih sejujurnya masih ada WiFi sih sehari tiap minggu. Tapi ke depannya sih bakal diubah ya jadi full WFO 1 minggu.
gitu sih. Oke, nah kalau di kantor kakak sendiri di Kementerian SDM itu ada nggak sih ada sesuatu atau budaya yang unik yang baru kakak temui ketika kakak bekerja di sana? Wah, kalau masalah unik relatif sih ya. Tapi kalau di unit kerjaku itu basic sih kayak instansi lain mungkin ya. Ya santai tapi serius gitu. Jadi ya kita mengemban beban kerja ini ya kita selesain sesuai tenggat waktunya, sesuai arahan atasan gitu. Terus menurutku yang paling bikin aku nyaman itu eh, rekan-rekan kerja, terutama atasan juga itu mendukung kita banget buat berprogres. Eh, karena mereka itu mau ngajari kita dari hulu sampai hilir, terus kita juga diberi kesempatan buat praktek langsung. Jadi kayak waktu itu aku masuk Februari ya, terus Maret itu aku udah disuruh langsung ikut eh, nama istilah cek fisik. Jadi kita turun ke lapangan karena aku sendiri diberi amanah buat ngurusin laporan pertambangan batu bara. Jadi kita diundang kontraktor buat ngecek barangnya mereka, buat nantinya dimasukin ke laporan kita. Jadi kita, jadi saya apa aku tuh diturunin langsung ke lapangan waktu itu di Kaltim, Kalimantan Timur di Sangatta. Jadi apa atasan itu nggak memandang kita, oh masih CPNS nih gitu, baru 1 bulan kerja, jangan dikasih kerja berat dulu. Tapi mereka justru nge-push kita buat kita belajar. Kita disuruh juga cari aturan-aturan terkait dengan khususnya pengelolaan BMN kalau di tempatku ya. Jadi kita belajar, terus kita diberi langsung tugas gitu. Jadi kita merasa apa ya, merasa ingin terpacu terus buat belajar gitu. Jadi nggak stuck di situ aja gitu. Dan tapi di sisi lain, walaupun benar-benar di-push, kita juga diberi sesuai dengan beban kerja kita gitu, yang kita mampu. Jadi nggak ada tuntutan lain sih kecuali ya mencukupi apa yang jadi tanggung jawab kita gitu sih. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau lingkungan kerja di tempat kakak bekerja itu nyaman, enak, dan sangat mendukung ya? Iya benar. Tapi ya disclaimer kan nyaman itu kan relatif ya sekali lagi ya. Iya. Jadi ya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, jadi mungkin menurut kita cocok, orang lain tapi nggak cocok gitu. Ya pasti ada lah gitu. Ya lingkungan kerja. Itu sih paling. Oke, soal lingkungan kerja yang mendukung nih, kalau terkait menempuh pendidikan lanjutan, apakah di sana termasuk mudah atau bagaimana? Jadi kalau untuk melanjutkan pendidikan ya dari unit kerjaku sih satu instansi dari Biro SDM-nya juga mendorong kita buat terus lanjut ya, nggak stuck di, kalau aku kan diploma 3 nggak stuck di situ aja. Nah cuma untuk kebijakannya itu 1 tahun setelah pengangkatan PNS. Jadi kalau aku 2022 ini CPNS, 2024 baru bisa lanjut kuliah lagi. Nah untuk peluangnya itu benar-benar luas. Jadi untuk di sistem kepegawaian kita itu di situ ada khusus kolom, istilahnya kolom menu ya mungkin ya, itu list-list beasiswa-beasiswa yang buka. Nah, itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi tinggal kita lihat-lihat aja, terus kita siapin aja persyaratannya, ntar kita ajuin ke atasan, terus secara hierarkis lah sampai nanti ke Biro SDM. Itu menurutku peluangnya banyak banget sih, bisa kita izin belajar atau tugas belajar, kita tinggal siapin aja persyaratan-persyaratannya, terus siapin juga diri kita sendiri, terus nanti baru kita lapor ke atasan gitu sih. Ini menurutku peluangnya sangat luas. Gak hanya mungkin orang mikir, teman-teman mungkin mikir ya awalnya kayak Kementerian SDM ini teknisnya mungkin di pertambangan, perminyakan, dan mungkin yang akan dititik beratin itu teman-teman yang fokus pendidikannya ada di situ gitu. Tapi menurutku enggak, ketika udah masuk banyak juga orang-orang akuntansi, orang-orang ekonomi atau yang enggak teknis pertambangan atau perminyakan tapi mereka pendidikannya S1, S2 atau bahkan S3 itu. Nah, ada salah satu pelaksana juga ya di tempatku itu sekarang udah S3, itu umurnya baru 37 atau 38 gitu, itu masih muda banget gitu. Nah itu benar-benar diberi kesempatan banget buat ngelanjutin pendidikan itu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, kan biasanya ada semacam ijazah yang diakui oleh kantor gitu ya. Kalau di Hmm. ESDM sendiri, untuk lanjut itu ijazah yang diakui, ijazah yang program studi apa Kak? Ijazah ini gimana ya maksudnya, kalau ijazah yang diakui tentu kan biasanya perguruan tinggi yang terdaftar di BAN PT ya gitu ya. Mungkin kan kalau Kakak dari D3 Mm-mm. akuntansi.
bisa lanjut ke Mm. akuntansi atau ke manajemen kayak gitu. Oh, yang linear gitu maksudnya. Ya, Ya? yang linear. Kalau setahuku ada juga sih yang dia akuntansi, dia S1-nya pertambangan tapi lanjut ke S2-nya tuh akuntansi juga ada sih. Jadi kayaknya nggak strict-strict amat deh kalau masalah gitu. Aku juga belum paham teknisnya sih ya, karena belum cari tahu secara detail sih. Tapi setauku ada eh, berapa pegawai yang case-nya kayak gitu. Jadi nggak linear. Itu juga bisa diakuin. Asal dia tadi memenuhi syarat-syarat dari Biro Sumber Daya Manusianya gitu. Karena kan mereka juga sebelum menerima kita untuk lanjut belajar, kita juga di screening dulu di secara internal KSDM gitu. Jadi kita dites dulu di internal, mulai dari tes kompetensi, terus wawancara. Nanti baru setelah lulus baru kita boleh lanjut ke tes dari universitasnya itu. Itu sih kalau setahu ya. Oke, berarti kesempatan untuk belajar lagi tuh terbuka lebar banget ya, bahkan sampai Terbuka lebar. S3 ya. Iya, bener PS3 tuh. Tadi banget nih buat teman-teman Iya, yang pengen lanjut sampai S3, boleh banget nih ke Kementerian SDM ya, Kak. iya bener. Boleh banget, boleh. Kalau di kantornya Kakak sendiri ada fasilitas apa aja sih, Kak? Mungkin kalau di tempat gym ataupun tempat biasanya di kantor-kantor tuh ada tempat main pingpong ya. Apakah sama? Iya, iya, iya. Fasilitas kalau aku sendiri itu kan aku tuh bagian dari sekretariat jenderal. Cuma untuk sekretariat jenderal itu kantor pusatnya itu ada di Medan Merdeka Selatan ya, dekat Monas. Nah, cuma karena aku sebenarnya eselon 2-nya itu pecahan dari Biro Keuangan. Karena tadi seperti yang aku udah cerita, barang milik negara kita tuh yang kita kelola itu ratusan miliar dan banyak. Jadi dipecah eselon 2-nya jadi unit kerjaku itu PPBMR. Nah, sekarang posisi kantornya itu di Cikini, tepatnya di gedungnya Direktur Jenderal EBTKE. Jadi teman-teman kalau lewat stasiun Cikini, stasiun Cikini di Pegangsaan Timur itu, nah itu ada kantornya SDM tuh. Kantorku di situ, di lantai 6 ya. Jadi kalau fasilitas, kayak kalau kalau secara umum ya dari Kementerian SDM, tiap eselon satu pasti beda-beda gitu. Jadi ada yang mungkin kantornya ada lapangan futsal, terus ada lapangan badmintonnya, terus ada jogging tracknya. Nah itu ada juga. Tapi ada juga kayak kantorku sendiri itu cuma paling di gym di basement. Ada gym di basement. Terus ya paling itu doang sih kalau fasilitas itu ya, fasilitas yang sarana prasarana gitu ya. Mau kalau kita sebut kayak misalnya laptop kantor itu sebagai fasilitas, menurutku fasilitas ya itu. Nah itu ada sih kalau untuk tiap pegawai itu ada. Tapi kalau kayak yang misalnya lapangan badminton atau tenis meja tadi, itu tiap eselon satu beda-beda tuh, gitu. Jadi kan sedikit cerita ya, sedikit cerita. Jadi kalau aku kan angkatanku itu kan ada 29 orang dan itu ditempatin di eselon satu yang berbeda-beda. Ada yang di Jen Migas, ada yang di eh, Minerba, Mineral dan Batubara gitu. Nah, tiap eselon satu kondisinya beda-beda. Nah, fasilitas mereka ya tentu pasti beda-beda gitu. Nah, kalau aku lihat kayak beberapa tuh ya tadi ada yang punya lapangan, ada punya jogging track, tapi ada juga yang nggak punya gitu. Jadi depend sih nanti ditempatin di mana gitu. Paling gitu aja sih masalah Oke, jadi fasilitas. berdasarkan kantornya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau di gym sendiri, Kakak suka pakai nggak itu? Wah, itu gym gym itu udah lama nggak dipakai sejak COVID kayaknya 2 tahun ya. Jadi benar-benar kosong nggak ada yang pakai lagi sekarang. Jadi kayak nggak kurus gitu sih. Kalau di tempatku ya, nggak tahu kalau eselon satu lain kalau kalau aku lihat dari teman-temanku update itu mereka masih aktif banget tuh, pakai lapangan badminton, pakai lapangan futsal. Jadi aktif banget mereka olahraga gitu. Jadi ada gym juga. Itu sih paling. Tapi enak ya kalau habis pulang kerja bisa mampir ke gym dulu baru Iya, balik. enak sebenarnya ya. Kayak itu. Bisa work life balance juga. Iya, walaupun capek pasti. Iya Pulang sih. kerja belum tahu juga kan apa Belum asal lagi tahu. kejar-kejaran sama KRL. Nah, belum belum lagi kalau transit di Manggarai gitu kan ya. Waduh, siap Itu menjadi zombie nih. iya harus siap-siap balik cepet gitu, udah nggak sempet kepikiran mau nge-gym. Itu sih Oke. paling. Oke Kak, mungkin kita bisa flashback dulu ya. Jadi mungkin Mhm, boleh boleh. aku ada yang kelupaan nanyain nih. Iya Kalau boleh Kakak boleh. sendiri waktu milih penempatan dulu kan 3 pilihan ya Kak? Bener gak? Heeh. Iya 3 pilihan.
Itu kakak sendiri milih apa aja tuh tiga pilihan itu? Dan apa pertimbangannya atau strateginya kenapa milih kayak gitu? Kenapa? Jadi waktu itu kan ada survei dari STA juga ada, terakhir kan survei penempatan dari Kementerian Keuangan. Nah, aku awalnya berubah-berubah sih, cuma kalau misalnya bisa dirangkum ya, pilihan utama aku di akhir itu Kementerian SDM itu pilihan pertama, pilihan kedua itu Kementerian Investasi atau BKPM, terus terakhir itu BPKP. Nah, pertimbangannya karena menurutku ya Kementerian SDM itu strategis, karena nggak mungkin suatu negara itu, aku nggak tahu ya negara lain ya, tapi nggak mungkin suatu negara itu nggak ada kementerian yang mengurus masalah energi dan sumber daya mineral. Apalagi itu sektor yang benar-benar apa ya, sangat melibatkan banyak pihak dan mempengaruhi banyak pihak. Kayak misalnya kalau nggak ada yang ngurusin masalah tambang batu bara atau migas tuh kan gimana ya. Nah, itu jadi menurutku bakal kepake banget seterusnya. Jadi nggak, menurutku nggak mungkin hilang gitu, nggak mungkin dihilangin itu kementerian gitu ke depannya. Jadi yang pertama itu strategis. Terus kedua, eh, penempatannya waktu itu untuk anak stan sendiri, antara di Jakarta, di Bandung, sama di Cepu. Itu antara tiga tempat itu. Jadi karena aku sendiri domisilinya kan nggak jauh dari Jakarta, dari Bekasi. Jadi aku juga mempertimbangin nanti penempatan tuh supaya nggak jauh dari rumah lah gitu. Cuma yang bikin aku agak tenang ya, itu karena untuk di Cepu sendiri itu nggak banyak ditarik ke sana. Waktu itu nggak salah ada satu atau dua orang gitu. Nah terakhir pas penempatan cuma satu orang. Jadi menurutku masih ada rasa optimis lah gitu buat bisa ditempatin dekat home base gitu, dekat rumah gitu ya. Ya antara Jakarta atau Bandung. Terus ketiga masalah, ya seperti yang kita tahu, masalah THP kan pasti. Karena eh, ya kalau Kementerian SDM lumayan ya bisa untuk hidup sendiri lah gitu, dan mungkin nanti berkeluarga. Jadi kesejahteraan ya ada gitu. Terus yang keempat itu masalah pengembangan karir. Karena kalau di kita itu selain tadi lanjut belajar itu enak, terus banyak beasiswa, itu juga kita itu nggak salah ada juga program eh, managerial new hire gitu. Jadi kita di ditempatin, diberi kesempatan untuk magang di beberapa eselon satu lain atau kontraktor gitu gitu. Setauku ya, cuma aku nggak tahu ntar ke depannya gimana. Ntar mungkin bisa lihat di KLPFest ya selengkapnya gimana. Nah, itu ada kesempatan gitu. Dan jenjang karir itu jelas gitu. Kita kemarin juga sebelumnya ada informasi tentang jabatan fungsional penata laksana barang misalnya. Nah, kita diberi kesempatan tuh, ayo siapa yang mau ikut, nanti didata gitu. Jadi menurutku benar-benar ini sih masalah jenjang karir, pendidikan, terus kesejahteraan itu sangat mencukupi buat aku. Jadi makanya aku jatuhin pilihan pertama di SDM. Nah, kalau di investasi, karena eh, apa ya, kementerian itu lumayan strategis juga kan terkait investasi. Cuma karena masih baru, aku clueless gitu. Ini budaya kerjanya gimana atau sistem pekerjaannya gimana gitu. Jadi kayak belum paham. Jadi kayak aku masih agak ragu-ragu. Jadi makanya aku taruh kedua. Terus kalau ketiga itu sempat juga pingin milih Pemda kayak Pemkot Bandung atau Pemprov Jabar gitu ya. Cuma kayaknya agak nggak realistis. Jadi aku taruh BPKP karena waktu itu penerimaannya lumayan banyak, BPKP itu nggak salah. Jadi mungkin secara singkat gitu sih bisa aku sharing gitu terkait pilihan penempatan. Oke, terus sampai akhirnya pas hari pengumuman, Mm-mm. kakak lihat pengumumannya akhirnya keterima di pilihan pertama Kementerian SDM itu gimana reaksi kakak? Yang pertama, alhamdulillah seneng pasti ya. Pasti kayak awal-awal shock sih karena ya kita tahu lah kalau udah pengumuman dari stan atau dari Kementerian Keuangan pasti dadakan kan, dan nggak bisa ditebak itu kapan kan. Nah, Oh, itu benar-benar apa ya, bikin kaget, shock gitu, karena itu waktu itu sore juga posisinya, dan kita belum tahu, itu nggak ada spill-spill sama sekali harinya kapan. Kaget. Yang kedua, agak tegang karena saya angkatan pertama kan, jadi juga belum tahu nih ini budaya kerjanya gimana gitu, terus gimana sistem kerjanya gimana gitu. Agak-agak rasa tegang gitu. Cuma ya pasti yang lebih
dominan tuh rasa senang sih, rasa bersyukur gitu sih. Oke, ya, tadi kakak kan mention kakak angkatan pertama nih. Jadi Mm, kak cari tahu tentang SDM kemana? Kalau kita kan biasanya nanya langsung ke alumni nih. Kalau kakak alumninya nggak ada, terus nanya ke nggak siapa? ada. Googling sendiri. Googling sendiri itu eh, jalan ninjaku itu dengan googling sendiri, mulai dari peraturannya, terus peraturan terkait organisasi tata laksananya itu kan apa, peta jabatannya juga kita cari juga, terus terus kita baca-baca juga kan, KLPVS juga ada ya. Tapi sekarang namanya apa sih, MGTPS atau KLPVS sih? Di KLPFS. Iya ya, KLPVS ya. Nah itu kan Kementerian SDM juga ngirim perwakilan buat mempresentasikan gitu. Nah itu setelah aku tonton, aku lihat tuh kayak, oh gini, apa ya tadi seperti yang aku bilang tuh, jenjang karir jelas, eh, apa sih namanya, pendidikan juga jelas gitu. Jadi kayak, iya ya, akhirnya aku juga menjatuhkan pilihan ke situ. Pertimbangannya itu sih, karena ya tadi setelah setelah googling, terus alhamdulillahnya ada di KLPFest ya. Jadi terus kan dirangkum juga tuh sama teman-teman STA, dimasukin ke website yang isinya database instansi, terus deskripsinya. Ya itu ya salah salah dua hal yang bikin aku yakin buat milih Kementerian SDM gitu sih. Effortnya luar biasa ya sebagai angkatan pertama. Harus cari tahu sendiri ya kak. Cari tahu sendiri. Oke, ini Kak mengenai penghasilan nih. Kan kita sebagai ASN ada banyak komponen penghasilan nih, kayak seperti gaji Mm-mm. ataupun ada berbagai tunjangan lainnya yang didapat. Nah, kalau boleh tahu nih di tempat Kakak di Kementerian SDM ini gimana sih uraian komponen penghasilan di instansi tersebut? Kalau mungkin Kakak nggak berkenan menyebutkan angka pastinya, boleh di range sekian sampai sekian gitu. Iya. Mungkin aku kasih peraturannya aja ya ntar ya. Oh boleh, biar kita yang googling juga ya, ada effortnya Iya, ya. jadi 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 biar baca gitu kan ya, biar tahu. Jadi kalau secara umum gaji pokok itu kan sama. Nah, aku kan di diploma 3, jadi jatuhnya di golongan 2C ya. Nah, 2C itu bisa dicari itu gaji pokoknya berapa. Nah, karena aku juga masih CPNS, dikali 80%. Terus untuk tunjangan kinerja itu diatur di Perpres 94 tahun 2018. Nah, untuk kelas jabatanku sendiri sebenarnya 7, cuma karena masih CPNS turun jadi 6. Turun jadi 6 dan itu kali 80%. 80% juga. Terus selain itu ada uang makan itu 35.000, nggak salah 35.000 dikali hari kerja kita sebulan. Terus yang insidentil itu tentu perjadiin. Perjadiin itu pasti ada. Aku nggak tahu ya kalau di instansi lain ya. Cuma kalau di Kementerian SDM sendiri itu kayaknya sih pasti ada tiap bulan. Cuma kita nggak tahu berapa dan kita nggak tahu kemana. Itu yang pasti. Dan itu kan karena tergantung atasan juga kan, menugaskan kita apa enggak, sesuai enggak sama tusi kita di kantor gitu. Terus ada juga uang pulsa sih, uang pulsa, uang rapat gitu. Saya 200.000 itu sebulan, itu juga kalau kita eh, ngasih laporan pertanggungjawabannya gitu. Kalau uang rapat itu paling, kalau yang aku tahu itu sih. Cuma kali nanti kalau udah jabatan fungsional itu kan juga ada tunjangan jabatan ya. Nah, kalau aku sendiri kan belum ya. Jadi belum tahu juga sih nominalnya berapa. Itu juga jadi komponen, salah satu komponen penghasilan juga sih. Mungkin itu. Oke, jadi kita harus nyari sendiri teman-teman di Perpresnya ya, di Surat Iya, tahun 2018. ya, bisa dicari dan dibaca sendiri ya. Oke, udah dikasih tahu nih. Nah, terus terkait jenjang karir nih Kak, apa bagaimana Mm-mm. selanjutnya nih nanti kita dari instansi tersebut, dari Kementerian SDM ini sebagai pelaksana untuk masuk ke prosedur jenjang struktural, dan apa sih syarat-syaratnya untuk naik jabatan? Oke. Kalau masalah ini ya aku belum paham betul sih teknisnya ya. Mungkin banyak teman-teman yang lain lebih tahu. Tapi karena aku juga masih baru. Tapi yang setahuku itu mungkin bisa baca Permen Pan 13 tahun 2019. Nah, untuk di Kementerian SDM sendiri itu udah ngelakuin juga perampingan birokrasi. Jadi eselon 3 sama 4-nya itu sekarang udah jadi koordinator dan subkoordinator itu fungsional. Terus untuk jenjang karir, yang pasti kalau kita mau terus naik jabatan gitu ya,
Ya yang pasti yang pertama itu tingkat pendidikan. Jadi kita nggak bisa stuck di situ aja. Kita juga harus lanjut belajar gitu ya S1, S2, S3. Terus ada sertifikasi juga setauku. Terus harus juga ikut diklat-diklat teknis. Nah itu di tiap instansi mungkin berbeda-beda, tapi pasti ada diklat teknis. Nah kalau kalau setahu ya, kalau kita kan di stan kan ada SKPM. Nah kalau Mm-mm. nanti kita kerja kan juga ada SKP atau sasaran kinerja pegawai yang targetnya itu di set tiap tahun gitu. Jadi ada target angkanya. Nah terus kita harus mengerjakan beban kerja yang sesuai dengan jabatan kita untuk ngumpulin angka itu. Itu sih. Jadi misalnya kayak seumpama Mbak Alma nih jadi misalnya penata keuangan APBN misalnya. Ya itu kan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan atau hal-hal lain beban kerjanya berkaitan dengan APBN untuk ngumpulin angka-angka kredit itu gitu. Setahu itu sih ya secara umum ya. Jadi kalau masalah teknis aku jujur juga belum paham. Mungkin gambarannya seperti itu sih kalau di SDM. Ya, ya tadi kalau udah tiga tadi itu terpenuhi, pendidikan, sertifikasi, terus diklat teknis, terus nggak ngelakuin pelanggaran-pelanggaran, tuh bisa dijamin sih itu bakal cepet naiknya. Karena juga senior-seniorku juga kebanyakan masih muda-muda udah eselon 3 eselon 4 gitu. Kayak tadi aku cerita tuh udah S3 itu kan nggak salah bentar lagi juga diangkat jadi koordinator gitu. Itu sih. Oke, kalau itu udah terkait jenjang karir nih, kebijakan tentang jenjang karir. Kalau selanjutnya kebijakan tentang pernikahan nih Kak, gimana kalau di Aduh, SDM sendiri? Aduh, kalau langsung ketawa berat Kak, ya. kenapa tuh? Nggak apa-apa sih. Cuma cuma karena aku juga belum menikah ya. Cuma kalau aku lihat nggak strict, nggak strict. Jadi untuk menikah itu bahkan di CPNS yang angkatanku yang umum ya, tapi CPNS umum itu juga udah ada yang nikah. Tuh. Dibolehin nikah walaupun masih CPNS. Cuma sebelum nikah kita disuruh untuk melapor dulu ke bagian kepegawaian. Jadi bagian kepegawaian itu bakal data kita nanti eh, yang nikah siapa gitu ya. Ya isian formulirnya aku juga belum tahu ya karena belum lihat. Tapi yang jelas sebelum nikah itu harus lapor dulu ke biro kepegawaian. Itu wajib apa wajib peraturan itu wajib. Jadi wajib lapor dulu. Paling itu doang sih syaratnya kalau pernikahan ya. Kalau mungkin terkait suami istri boleh satu kantor atau satu tempat itu, Nah, Kak tahu nggak? oh iya ya. Ya kalau suami istri itu kalau setauku nggak bisa satu unit kerja. Jadi salah satu harus pindah. Jadi salah satu harus pindah eselon satu nggak salah setauku. Atau eselon satu atau eselon dua, pokoknya pindah. Jadi nggak bisa satu tempat kerja sih. Yang aku tahu ya, karena juga ada beberapa pegawai yang nikah juga sama sesama pegawai Kementerian SDM, tapi mereka nggak satu unit kerja gitu, dipisah gitu. Ya, menghindari konflik of interest lah ya. Itu sih. Ya Kak, kalau SDM itu ada kantor vertikalnya nggak sih Kak di daerah? Kayak Kementerian Keuangan. Oh ya, kalau itu sih sekarang udah nggak ada ya. Kalau dulu kan dinas itu terpusat ya. Jadi di bawah Kementerian SDM. Kalau sekarang kan di bawah Pemda. Jadi kalau sekarang 32 satker itu tersebar. Yang pertama kalau di Sumatera itu ada di Sawalunto, Badan Diklat Tambang Bawah Tanah itu di Sawalunto. Terus kalau di Jakarta banyak tuh ada Sekretariat Jenderal, ada Direktorat Jenderal Migas, terus Mineral Batu Bara, terus BPH Migas, ya itu mostly ada di Jakarta. Terus ada di Bandung juga, tuh ada di Bandung juga. Terus ada di Cepu, BPSDM-nya di Cepu. Terus ada juga di Jogja. Nah, itu juga ada di Jogja. Terus di Cirebon. Nah, cuma kalau anak stan ya, kalau kemarin itu cuma tiga tempat yang tadi aku bilang ada Jakarta, di Bandung sama Cepu. Nah, aku nggak tahu kalau tahun depan gimana sistemnya. Mungkin bisa sama, mungkin bisa beda ya. Tapi ya tadi secara kalau bisa aku rangkum tuh ada di Jakarta, Bandung, di Cepu, Yogyakarta, sama Sawalunto di Sumatera Barat ya. Sawalunto ya. Itu sih paling. Jadi kalau vertikal nggak ada sih. Jadi bisa ada kemungkinan dimutasi ke balai-balai tersebut dari pusat. Bisa dan bisa sih, tapi jarang sih kecuali biasanya kita minta ya. Misalnya Mbak Alma nih domisilinya di Jogja, terus minta di Jogja.
ya bisa aja diproses dimutasi ke Jogja. Tapi kalau misalnya dimutasi tiba-tiba gitu, nah itu mungkin case-nya extraordinary ya. Aku juga belum paham ya sistem mutasinya. Tapi nggak tiba-tiba langsung dimutasi, biasanya karena pengajuan mutasi itu atau ada hal-hal lain. Jadi kalau misalnya kayak udah di Jakarta, biasanya di Jakarta terus gitu. Biasanya gitu sih ya kalau yang aku lihat. Oke, berarti kemungkinan besar kalau di SDM bakal di Jakarta terus nih. Ya kalau dapatnya di Jakarta. Kalau semua bawa ntar ada buka terus ditempatin di Jogja, kita nggak tahu ya. Nah, kalau di aku kemarin tuh Jakarta, Bandung, Cepu itu tiga itu aja. Tapi nggak ada, berarti bisa disimpulin nggak ada tiba-tiba dimutasi nih dari Jakarta ke Cepu atau dari Jakarta ke Jogja. Kalau sekali penempatan di situ bakal di situ terus gitu kemungkinan besar ya. Kemungkinan sih ya. Cuma karena aku juga belum paham sistem mutasinya, tapi kalau aku lihat fenomenanya gitu. Jadi kalau nggak minta pindah atau ada hal-hal lain yang bikin dia dipindah gitu. Itu sih ya. Kalau kalau kakak sendiri nggak bakal minta pindah nih ya di Jakarta terus. Kayaknya bakal di situ terus di Jakarta terus ya. Nggak tahu kalau pindah IKN kan pindah ke IKN ya. Kalau mau pindah ke IKN kakak udah siap belum nih? Nah, kalau aku pribadi sih karena udah tahu Kalimantan kayak gimana, aku mengikuti arahan atasan ya sih. Iya, siap-siap aja kan kita. Namanya juga siap ditempatin di mana aja ya. Siap-siap aja sih. Cuma kan masih lama sih kayaknya. Kayaknya kalau pegawai muda juga katanya sih kabar-kabar juga nggak langsung Hmm. ikut pindah ya kak. Gimana? Kabar-kabar kalau pegawai yang masih baru pegawai muda itu nggak langsung ikut pindah saat itu juga. Biasa. Iya, biasanya es melon dulu sih kalau denger. Cuma cuma abis es melon tuh katanya malah yang muda-muda dulu pindah gitu. Oke. Nah, simpang siur Waduh. sih ya beritanya makanya. Oke. Cuma cuma kalau SDM kan katanya masih lama sih di klaster berapa tiga atau empat gitu. Jadi masih lama. Masih ada waktu buat bersiap-siap. Untuk memantapkan hati ya mengikuti Iya. kepindahan ini. Tapi Mm-mm. kalau ke Kalimantan juga kakak kembali ke rumah lama dong. Iya, kalau kan Kalimantannya timur ya kalau itu ya. Kalau kan di barat kan. Jadi ya ya suasana sih nggak jauh beda harusnya. Cuma yang pasti insya Allah siap ya. Cuma nggak tahu ntar ketika ketika realisasinya gimana ya. Gitu sih bang. Nah, sebelum diakhiri nih Kak, mungkin ada closing statement untuk teman-teman PKS-an. Kenapa harus memilih Kementerian SDM ataupun ada tips dan trik nih biar milih penempatan kan kita lagi deg-degan banget nih. Udah ada Mm-mm. PPS mulai minggu ini. Tahu sendiri kan Kak kalau masa-masa kayak gini banyak isu-isu dan rumor-rumor yang beredar. Bener, Kakak bener. gimana nih buat ngadepin hal seperti itu? Biar nggak terlalu terbawa suasana banget gitu. Mhm. Tips and trick ya. Wah, tips and trick. Kalau aku aja waktu itu Hamin berapa jam aja masih bingung jujur. Nempatin pilih satu atau dua ya. Cuma yang bisa aku tarik benang merahnya mungkin pertama pasti konsultasi dulu sama orang tua ya. Itu penting banget sih. Kan ridho orang tua ya. Ridho Tuhan juga gitu. Terus ya tanyalah paling pertimbangan yang hal-hal yang harus dipertimbangin apa kalau menurut orang tua atau keluarga gitu. Entah tempatnya, kan nggak salah ada beberapa komponen ya yang dijadiin bahan untuk milih penempatan mulai dari home base, terus eh, gaji, minat bakat, fasilitas, jenjang karir juga nggak salah dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dipertimbangin. Dan menurutku orang pertama yang harus kita tanyain pendapatnya ya orang tua itu pertama. Yang kedua ya pasti ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu pinginnya kemana. Terus misalnya udah nonton KLPFS atau GTPS atau udah cerita-cerita bareng senior gitu kan. Ya di mungkin bisa dirangkum gitu. Kita cocoknya eh, instansinya seperti apa, terus mungkin take home pay-nya seperti apa gitu ya, fasilitas seperti apa, minat bakatnya. Itu yang kedua mungkin itu. Kita juga harus research lah. Terus ketiga, jangan gampang goyah sama pilihan teman. Ini yang paling penting karena kadang kita kayak wah udah temen ini sama dia tingkat satu sampai tingkat tiga nih
dia tiba-tiba milih instansi A, wah ikutan A ini pasti bagus gitu. Belum tentu yang bagus menurut orang lain tuh bagus menurut kita kan. Jadi kita eh, harus apa ya, harus mempertimbangkan juga pilihan kita gitu. Preferensi apa, preferensi kita seperti apa. Terus apalagi ya, yang pasti sih itu nontonin juga tuh apa ringkasan-ringkasan MGTPS atau KLPPS, karena di situ kita bakal tahu ini arah instansinya kemana. Terus nanti jangan sampai kita udah milih, kita dapat di situ terus nyesel gitu. Ya, itu kan pasti ada ya rasa penyesalan. Terus tiba-tiba nggak sesuai lah mungkin jabatannya, padahal pas ada MGTPS atau KLPPS sudah di state tuh, ini dibutuhkan peta jabatan ini, jabatan ini. Tapi kita mungkin nggak notice gitu, tapi tetap pilih karena mungkin tukinnya gede atau ya fasilitasnya banyak, tapi kita nggak perhatiin tuh nanti lanjut belajarnya gimana, terus jenjang karir gimana ke depannya, terus jabatannya apa nanti di situ gitu. Nah itu mungkin poin keempat. Terus terakhir apa ya? Ya banyak mah berdoa sih pasti. Berdoa, mungkin yang muslim bisa tahajud, bisa duha, bisa istikharah gitu ya. Karena benar-benar ini nentuin masa depan gitu kan. Terus belum lagi itu ada simpang siur berita-berita biasa di manifest lah gitu ya. Di jarkoman WA itu jangan gampang goyah. Makanya tadi kita harus punya preferensi sendiri, kita sesuaiin dengan instansi-instansi yang ada yang buka. Terus kita lihat masing-masing deskripsi instansinya. Terus ya kita tadi banyak berdoa, terus banyak ngobrol lah sama orang tua. Insya Allah sih hari H tuh pasti biasanya pasti ada kebayang. Oh, pilihan satuku ini gitu. Pilihan duaku ini, terus tiga ini dah. Kalau udah milih udah gak usah lagi tanya-tanya yang lain, gak usah lagi buka-buka video-video instansi lain. Karena jujur pasti pasti nyesal karena aku juga udah ngelakuin ya. Pasti kayak, wah enak nih dia di instansi A. Ini lihat videonya banyak nih, fasilitasnya ini minat bakatnya terpenuhi, jenjang karirnya dan lain sebagainya. Tapi kita kan nggak tahu nanti penempatan kan, ya pasti jalan Tuhan pasti pasti yang terbaik ya gitu. Paling itu sih ya. Terus tadi ya banyak pertanyaan ini ya. Kalau disuruh promosi, aduh, bingung juga nih. Kalau disuruh promosi bingung nih. Tapi kalau bisa yang kalau bisa aku rangkum mungkin dari sudut pandangku sendiri ya. Nah, untuk SDM tuh strategis, yang tadi sektornya strategis banget. Jadi kedepannya pasti bakal eh, apa ya, continue lah istilahnya. Kayak kan isu-isu mobil listrik lah, terus dan lain-lain sebagainya itu kan ranahnya juga di SDM kan, gitu. Strategis. Terus kedua ya penempatannya sih menurutku ya nggak, yang kalau yang preferensinya mungkin nggak dipindah-pindah, menurutku SDM tuh juga salah satu pilihan yang nggak gampang dimutasi-mutasi tadi sih kayaknya. Aku juga belum tahu dia detailnya gimana, cuma menurutku kayak gitu karena tempatnya juga tadi cuma lima sih yang aku tahu: Jogja, Cepu, Bandung, Jakarta, atau di Sawalunto. Nah cuma kita nggak tahu nanti di tahun ini, tahun ini sih setauku, tahun depan ya, tahun depan, tahunku tahun kalian itu nanti buka, pasti buka kayaknya, pasti pasti minta. Nah cuma nggak tahu di mana itu, yang harus diperhatiin itu mungkin nanti. Terus apa lagi ya, masalah take home pay yang mungkin sering dibahas. Nah tadi lihat aja di peraturan-peraturan yang udah aku kasih, nah dibaca sendiri terus ya dijumlahin sendiri lah gitu. Ya segitulah, menurutku sih udah cukup ya kalau menurutku ya. Terus jenjang karir sama pendidikan benar-benar didorong bahkan dari Biro SDM-nya sendiri. Jadi kita juga bahkan kemarin tuh dari kepala Biro SDM-nya sendiri udah dorong kita buat ayo cari-cari, udah cari-cari tahu, cari persyaratan siapin dari sekarang. Jadi ntar kalau udah pengangkatan PNS, terus udah 1 tahun lewat masa kerja PNS, itu udah bisa daftar gitu. Jadi kita udah siap gitu. Terus untuk atasan-atasanku sendiri pribadi di unit kerja itu benar-benar dorong juga buat lanjutin pendidikan. Karena kalau aku lihat eh, kebanyakan udah S2 sih kalau di unit kerjaku sih ya. Udah apa, banyak yang lanjut pendidikan gitu. Ada di UI atau di UGM gitu. Atau bahkan di luar negeri juga ada gitu. Jadi kalau menurutku plusnya sih di situ. Terus apa lagi ya? Paling itu sih yang jadi nilai plus buat aku.
terus bikin aku nyaman juga di instansi Kementerian SDM gitu. Ya itu aja. Oke, jadi bisa dibilang komponen SDM ini uh, untuk jangka panjangnya sangat baik dan bagus ya Kak, karena banyak banget Nah, proyek di masa depan tuh yang berhubungan dengan SDM ini sendiri gitu. iya, ya menurutku gitu sih ya. Bakalan strategis lah istilahnya. Oke, karena semua udah terjawab nih, rasa penasaran kita udah terjawab semua, udah dijawab dengan jelas oleh Ya, Kak Tia. mudah-mudahan menjawab ya. Sangat menjawab kok Kak. Nanti kalau nggak terjawab boleh dong lewat jawab di ke Kakak. Boleh, boleh, boleh. Terbuka. Tapi disclaimer ya ini semuanya apa yang udah aku alamin selama 8 bulan ini karena menurutku juga masih singkat ya masa kerjaku di sini. Jadi mungkin banyak yang belum aku tahu. Tapi yang aku sampaikan itu ya yang aku tahu dan yang aku amati selama ini. Itu sih. Oke, baru 8 bulan tapi udah banyak hal-hal dan pengalaman-pengalaman baru nih yang Iya, alhamdulillah sih. sangat-sangat luar biasa dan membantu buat adik-adik di BKS Tan, teman-teman di BKS Tan untuk mendapatkan insight baru terkait Kementerian SDM yang mungkin masih jarang ya didengar oleh teman-teman BKS Tan Mm, ini. ya, Oke, aku mau ucapin terima kasih nih buat Kak Satria yang udah ya, terima kasih banyak. dan meluangkan waktu untuk bincang-bincang di pentas kali ini. Semoga lancar terus kerjanya, Amin, lancar amin. terus di jalannya, walaupun jadi kejar-kejaran di Manggarai tetap sehat Iya, selalu dan tetap tepat menghadapi amin, amin. kenyataan ya Kak. Ya, terima kasih. Dan Selalu mohon sukses juga buat teman-teman 2019 ya. Iya. amin dan mohon doanya buat kita yang mau penempatan nih semoga diteguhkan imannya yang nggak goyah dan mendapatkan Amin, amin. penempatan yang sesuai preferensi kita masing-masing. Amin. Ya. Oke, sekali lagi Semangat, terima semangat. thank you Kak, sekali terima Ya, kasih. terima kasih Alma. Ya. Dan untuk teman-teman Pentok, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!